Topeng termasuk seni panggung tertua sejagat. Di Nusantara, jejaknya bisa dilacak sampai abad ke-9. Di zaman kerajaan Majapahit, sekitar tahun 1300 Masehi, tari topeng berkembang sebagai ekspresi kesenian awam. Dari Majapahit, tari topeng menyebar ke tempat lain. Bali, Kalimantan, Sumatera, hingga Jawa Barat. Tak terkecuali ke Tanah Karapan, yang kini disebut Jakarta, megapolis ibu kota Indonesia. Tari topeng Betawi, satu ibu dengan jenis tari topeng lainnya di Nusantara. Pertunjukannya seperti teater atau drama. Tentu ada musik dan nyanyian. Yang bikin beda, ya, banyolannya. Bisa berisi nasihat atau kritik sosial. Topeng Betawi buat pemain dan penikmatnya punya arti tersendiri. Yang pertama, sebagai kedok atau penutup wajah. Kedua, ya, berarti pertunjukan. Seperti topeng monyet yang belakangan bergeliat kembali di jalanan. Dan ketiga, topeng, ya, penari. Di masa awal, tari topeng Betawi dipercaya punya kekuatan mistis, menolak bala atau bencana. Zaman berubah, anggapan mistis tadi pun copot. Mungkin karena hal tadi, pemainnya pun kadang melepas topengnya. Sekarang, tari topeng Betawi dianggap sebagai ekspresi kesenian saja. Agak gelap, kapan pastinya tari topeng mulai dimainkan di tanah Betawi. Hanya saja, W.L. Ritter dan E. Hardwin dalam bukunya Batavia and Ommelanden, yang artinya Batavia dan sekitarnya, yang terbit pada abad 19 mengatakan, pakem tari topeng Betawi bersinggungan dengan pakem tari topeng Babakan Cirebon. Ya, karena kedua daerah memang berdekatan secara geografis. Tari topeng Betawi bisa dimainkan sendirian atau tunggal, bisa pula secara berpasangan hingga berkelompok. Salah satu yang ditunggu penonton adalah geol dan gitek, goyangan pinggul dan bahu, ciri khas penari topeng Betawi. Di tengah gencarnya kesenian modern, tari topeng Betawi makin tergusur. Bukan hanya jarang dibicarakan, tapi mulai dilupakan. Yang melestarikan tari topeng Betawi tidak banyak. Salah satunya komedian atau pelawak Haji Bodong. Sejak belia hingga masa tuanya, Haji Bodong memainkannya. Berkat kegigihan yang melestarikan kesenian Betawi, termasuk lenong, Haji Bodong mendapat penghargaan 2 tahun silam dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Yayasan Komedi Betawi. Harapan Haji Bodong tidak muluk. Pengennya jangan sampai hilang. Iya. Itu ya biasa aja. Jangan jauh apa yang dulu gitu. Kalau yang kayak yang dulu sih kayak meriah gitu ya. Sekarang tahu dari di mana ya? Tokoh lainnya adalah Haji Bokir bin Jiun atau karib disapa Haji Bokir. Meski lahir di Cisalak, Bogor, Haji Bokir sudah memilih berkesenian topeng dan lenong Betawi sejak berumur 13 tahun. Haji Bokir pernah mendirikan kelompok topeng Betawi Setia Warga pada dekade 1960-an. Kelompok topeng tadi melahirkan bintang-bintang semacam Haji Bodong, Nasir, Malih, Bolot, Mandra, Mastur, Mpok Nori, dan Omas.
Generasi sepuh seperti Haji Boke dan Haji Bodong sudah mangkat. Yang lebih muda bisa disebut Kartini yang punya sanggar seni di Setu Babakan. Kartini termasuk pemain yang masih aktif memainkan tari topeng Betawi. Dia tetap teguh mencoba melawan waktu. Mestinya Kartini dan siapapun yang masih peduli tari topeng Betawi tak ditinggal sendirian. Pemerintah Provinsi Jakarta mesti ikut serta. Salah satu tari topeng tertua di Nusantara adalah tari topeng Cirebon yang tak bisa lepas dari kiprah Kesultanan Cirebon pada abad ke-15 Masehi. Awalnya menjadi media syiar Islam, kemudian menjadi ekspresi kesenian di daerah Cirebon, Palimanan, Losari, hingga Indramayu. Mimi Rasinah adalah salah seorang pelestari tari topeng Cirebon. Menari topeng sudah dilakoninya sejak bocah saat usianya masih 7 tahun. Mimi Rasinah yang lahir di Indramayu tahun 1930 merasakan pahit dan manisnya menari topeng. Saat pasukan Jepang masuk Indramayu misalnya, ia ketiban sial. Seluruh aksesori tari topengnya dimusnahkan. Di masa peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pun, keluarga Mimi Rasinah keserempet fitnah. Namun, Mimi Rasinah tahan banting. Apalagi ia kelewat cinta pada tari topeng. Bersama sang suami, Mimi Rasinah terus menjalani panggilan hidupnya sebagai seniman. Dengan topengnya, Mimi Rasinah melanglang buana hingga Jepang, Inggris, Prancis, dan Kanada. Ia setia menekuni tari topeng Cirebon hingga uzur. Ia baru berhenti setelah jatuh sakit. Setelah 70-an tahun berkiprah, Mimi Rasinah meninggal 2 tahun lalu. Kita merasa kehilangan, tapi saya melihat Mimi Rasinah itu dengan bangga sekali sampai dia menari itu sampai titik hayatnya gitu, dan tidak pernah mengenal kata lelah. Sebelum meninggal pun dia sempat melatih keluarganya untuk belajar terus gitu. Tari topeng Cirebon terdiri dari 2 babak. Di babak pertama disebut bab sarai. Si pemain menari tanpa topeng. Selanjutnya, dalam babak yang disebut ngedok, sang penari mengenakan topeng. Tari topeng Cirebon kerap mengisahkan babat karya pujangga kuno. Yang mengiringi biasanya musik nayaga yang terdiri atas gamelan, kendang, dan rebah. Musiknya agak bertempo cepat karena tari topeng punya gerakan dinamis. Sepintas lirik ketuk pilu yang kita kenal lengket dengan tari jaipong dari tanah Sunda. Tari topeng Cirebon juga terdiri atas 5 bagian sesuai karakter topeng yang dipakai. Ada panji yang menandakan kelahiran, kepolosan, dan kehalusan. Tarian panji minim gerakan, bahkan statis, terbilang misterius dan tak mudah dipahami awam. Ada pula samba atau pamindo yang menandakan masa kelincahan manusia di masa kanak-kanak. Lalu rumyang yang menggambarkan masa akil balik. Berikutnya tumenggung atau patih yang menggambarkan kehidupan manusia menginjak dewasa. Dan yang terakhir, kelana. Gerakannya paling dinamis. Mungkin karena menggambarkan angkara murka yang kerap menggelayuti hidup manusia. Tari topeng Cirebon adalah warisan kebudayaan Hindu Buddha purba. Cikal bakalnya sudah ada sejak masa Majapahit
Di masa-masa awal, tari topeng hanya dimainkan orang istana, tentu saja bersifat sakral. Setelah Majapahit jatuh, Kerajaan Demak menggunakannya sebagai media syiar Islam. Dari situ, tari topeng masuk keraton Cirebon dan bertahan hingga sekarang. Sebagaimana tari topeng di daerah lain di Nusantara, tari topeng Cirebon juga sepi pemain, apalagi pelestarinya. Setelah Mimi Rasinah pergi, siapa lagi yang sudi memainkan dan melestarikannya? Tari topeng berikut terbilang nyentrik, hanya ditemukan di lereng Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Namanya tari topeng ireng. Selain gerakan tarian dan iringan musiknya menggelorakan semangat, kostum dan riasan wajah penarinya pun unik, bak suku India. Tak diketahui kapan pastinya tari topeng tadi bermula. Yang jelas, berkembang di masa penjajahan Belanda dan berlanjut pada dekade 60-an. Sebentuk pelampiasan warga yang dilarang belajar bela diri atau silat oleh Belanda. Awalnya tari topeng ireng juga merupakan media syiar Islam. Gerakan silat lalu ikut serta diiringi gamelan dan gendang. Seiring waktu, tari topeng tadi sekadar jadi hiburan rakyat.